dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya yang mulia ini. Salat maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita lakukan kecuali atas izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka seringlah memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk beramal saleh, supaya kita dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini kalau seandainya Allah tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, benar-benar apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukan karena kemampuan kita, bukan karena hebat kita, tapi sungguh karena Allah yang mengizinkannya. Sering-sering berselawat kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam, dan beliau telah sempurna di dalam menyampaikan risalah itu. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada satupun dari Islam, dari syariat Islam yang belum disampaikan oleh Rasul kita. Tinggal kita taat, tunduk, dan mengikuti apa yang telah beliau sampaikan. Tidak menambah, tidak mengurangi, tapi apa yang telah beliau sampaikan, kita cukupkan dengan itu, dan disitulah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan semua kita insya Allah di hari mahsyar bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada kajian maqasid fikih muamalah
maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat yang ada di balik hukum-hukum muamalah. Yang terakhir yang kita bahas adalah bab al-ijarah. Salah satu dari bentuk muamalah yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita adalah ijarah. Ijarah itu artinya upah atau sewa. Upah adalah untuk jasa, sewa adalah untuk barang. Kita sudah sampaikan definisinya dan juga dalil-dalilnya, cuma kita belum masuk kepada maqasid syariah yang ada di balik hukum muamalah yang tadi dinamakan dengan ijarah. Muamalah yang namanya ijarah itu sesuatu yang sudah lama muncul, bahkan pada masa Rasulullah SAW sudah terjadi. Bagaimana di antara mereka saling nyewa atau memberikan upah untuk satu jasa yang dimanfaatkan. Dikarenakan oleh pentingnya bab ijarah bagi kehidupan, maka agama kita mengatur, Rasul kita menyampaikan ketentuan-ketentuannya biar kita tidak salah. Apa contoh ketentuan yang ada pada babul ijarah? Salah satu dari contoh ketentuannya adalah bahwa upah yang diberikan itu haruslah jelas, tidak upah yang dalam bentuk gharar atau kemungkinan terjadi ketidakjelasan dan kerugian di sebelah pihak. Ada sebuah hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Riwayat itu mengatakan, kata sahabat, kunna nukri sawaki minaz zarab. Dulu kami pernah menyewa lahan. Jadi sewaan lahan ini memang berarti sudah ada mulai dari masa dahulu. Kami dulu, kata sahabat, pernah menyewa al-arda. Arda itu artinya lahan. Bima ala sawaki minaz zarab. Dengan upah apa yang dihasilkan oleh tanaman. Jadi sewa lahan, tapi upahnya nanti adalah apa yang dihasilkan oleh sebahagian dari apa yang dihasilkan oleh tanaman yang ditanam itu. Fanaha Rasulullah SAW an dzalik. Maka Rasul melarang untuk melakukan itu. Dilarang oleh Nabi, jangan lakukan itu. Wa amarna an nukriha bidzahabin aw fiddah. Tapi Rasul menyuruh kami untuk menyewanya dengan biaya, dengan sewaannya dalam bentuk emas atau perak, zahab atau fiddah. Jadi ceritanya begini, ada di antara sahabat sewa satu lahan yang kalau lahan biasanya adalah untuk menanam sesuatu. Tetapi biaya atau upah sewaannya itu adalah nanti dari apa yang dihasilkan. Fanaha Rasulullah SAW an dzalik. Tapi Nabi melarang untuk melakukan itu. Kenapa kira-kira Nabi melarang? Karena ada gharar. Seandainya nanti yang ditanam itu tidak tumbuh, yang ditanam itu tidak berbuah, siapa yang dirugikan? Pemilik tanah. Berarti sewaannya di sini, upah atau sewanya tidak jelas, karena hanya menunggu apa nanti yang dihasilkan. Umpamanya sepertiga dari hasil, itu nanti akan berbeda yang dia dapatkan antara hasil yang banyak dengan hasil yang sedikit, padahal atas nama sewa. Kalau atas nama sewa, berapa lama dia sewa, kemudian berapa biaya sewa, itu harus jelas dari awal. Sehingga Nabi menyuruh untuk menggantinya dengan zahab atau fiddah.
Sewaannya tidak dibayar nanti melalui hasil yang didapat, tetapi melalui pakai emas atau pakai perak. Umpama disewa lahan ini selama 1 tahun, biaya sewaannya 10 gram emas, kan jelas. Atau sekian gram perak umpamanya, jelas. Mau berbuah, mau tidak berbuah, yang punya tanah nggak ada urusan. Karena yang punya tanah hanya menyewakan lahan yang. Oleh karena itu dulu di awal-awal kalau kita masih ingat, salah satu dari syarat transaksi dalam Islam apa? Akadnya, transaksinya harus jelas dalam berbagai hal yang dilakukan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau seandainya tidak jelas, berarti peluang untuk terjadinya kerugian, karena di situ ada gharar. Kalau umpamanya ada orang punya lahan sawit 1 hektar, diajaklah 1 orang untuk kerjasama untuk mungkin panen dan lain sebagainya. Tapi upahnya adalah dengan apa diberikan upah? Harus dengan upah yang jelas. Kalau seandainya upahnya begini, boleh enggak? Upah untuk kamu adalah 10 buah dari 10 batang yang bagian timur umpamanya. Boleh enggak? Gimana nanti kalau pas yang 10 batang bagian itu tidak berbuah? Berarti dia tidak akan mendapatkan. Nah, inilah Islam itu datang untuk menghindarkan kita dari berbagai bentuk kerugian. Tidak boleh ugi deh Allah Ta'ala. Jangan sampai ada yang dirugikan. Kalau untung bersama, kalau rugi bersama. Jadi kalau gue cerita tadi, mola kok juga semudahannya. Pokok 10 batang yang sebelah tuang sudah. Kok topek pas pemondak bawa buah ketutup. Atau kenek buah, atau kurang elok pada yang lain. Mungkin tidak ada buah sawit seperti itu. Sitan lancak, sih kok kurang lancak. Mungkin. Sitan banyak, sih kok kurang sekian. Mungkin. Berarti ketika ada peluang untuk terjadinya gharar, maka agama melarang. Nah, inilah sebabnya dalam riwayat ini, ketika sahabat menyewa lahan, tetapi biaya sewaannya itu nanti diambil dari hasil yang ditanam, dikhawatirkan itu akan terjadi gharar, maka dalam hadis ini dikatakan panaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasul melarang sahabat itu untuk melakukan itu, wa amarna an nukriha bidzahabin aw fiddah. Tapi Rasul menyuruhnya untuk menyewa dengan emas atau perak. Kalau sudah dengan uang, ini kalau disebut bidzahabin aw fiddah, itu biasanya maksudnya adalah uang. Karena pada masa Nabi dulu uang itu dalam bentuk dinar dan dirham. Dinar dari emas, dirham dari perak. Jadi ketika dikatakan sewalah dengan emas dan perak, itu maksudnya dengan uang. Karena memang uang pada masa yang dipakai pada masa Nabi itu adalah dengan emas dan perak, dinar dan dirham. Ikhwati fillah, itu salah satu dari aturan yang ada di dalam fikih muamalah dalam Islam yang berkaitan dengan soal ijarah, di mana upahnya harus jelas. Termasuk nanti mungkin masanya berapa lama dia sewa? Apakah dia sewa sebulan? Apakah 1 tahun? Sehingga nanti ada masalah-masalah yang terkadang muncul dengan masa. Umpama ada seseorang yang menyewa lahan itu hanya dalam waktu 1 tahun, maka itu dibolehkan, tetapi hendaklah dia untuk mengolah lahan itu untuk sesuatu yang memang berbatas dalam 1 tahun.
Jangan beka sewa lahan setahun, tanam duyan sudah tuh. Duyan bila kan berbuah. Tanam sesuatu yang memang akan dihasilkan nanti dalam waktu satu tahun. Kalau enggak, akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Selelok aja nak gadang duyan ke masa sewa habis berapa aja. Maka diatur oleh agama. Tapi seandainya terjadi di luar dugaan, umpama jagung atau kan copek-copek kan ubi yang sifatnya palawija itu kan cepat-cepat dalam menghasilkan. Abi masuk setahun sewa, tetapi diperkirakan dia akan panen sebulan berikutnya. Diperkirakan pas habis masa sewa panen dan berakhir. Tapi kesan terjadi di luar dugaan. Sebulan berikutnya bau bisa panen. Maka dalam kondisi seperti ini dituntut kedua belah pihak untuk menyepakati untuk yang punya lahan biarkan ditambah sewanya 1 bulan dan yang menyewa harus menambah biaya untuk satu bulan berikutnya. Tidak bisa yang punya tanah ke nyawi, tidak bisa. Pokoknya titik tanggal 5 habis masa sewa. Padahal sebulan depan panen. Tidak boleh. Jangan memaksakan diri karena masa sewa sudah habis. Berikan kemudahan untuk ditambah 1 bulan dan yang menyewa pun harus bersedia untuk menambah biaya sewa untuk 1 bulan. Kalau maunya setahun 5 juta, mau hitung-hitung ada sebulan berapa kira. Jadi harus ada tenggang rasa, tidak boleh masing-masing bertahan dengan keadaan kalau habis masa sewa ya berarti habis, saya tidak mau tahu apapun yang ada di dalam itu urusan kamu, yang penting masa sewa habis. Tidak bisa. Harus ada semacam saling pengertian dan dengan cara itulah muamalah kita akan menjadi baik. Tapi kalau sama kok waduh ngomongnya nah ikut ndaknya ndak ada situ tambahannya ikut tambahnya dalam panen lainnya. Padahal yang diharapkan hasil panen itulah pasti akan terjadi perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka muamalah kita memang harus didasarkan kepada iman. Ini kalau iman yang begitu ya sonangnya. Tidak ada bayar. Kalau sudah iman yang berbicara, bukankah Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Berarti bukti kita beriman kepada Allah, kita bisa menjaga ukhuwah, kita bisa menjaga persaudaraan. Masa kalau sudah beriman lalu dengan saudara tidak saling tenggang rasa? Tapi kalau seandainya semata-mata di pikirannya hanya materi, hanya uang, hanya dunia, kalau itu aja yang ngadu tanpa iman, inilah yang akan memunculkan banyak masalah. Bahkan gara-gara uang 100.000 bisa bertumbuk sai panjang. Ini 1.000. Gara-gara uang yang tidak seberapa itu bisa saling caci, saling maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kalau seandainya yang di pikirannya hanya ada dunia dan materi. Oleh karena itu, muamalah kita haruslah selalu didasarkan kepada iman. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Coba kita lihat maqasid al-ijarah. Maqasid syariah yang ada di balik muamalah yang namanya ijarah. Secara umum itu kita bisa kembalikan kepada maqasid yang ada pada jual beli kemarin itu, karena hubungannya dengan hubungannya dengan harta yang kita miliki. Cuma kemarin dalam bentuk jual beli barangnya yang berpindah, kalau sekarang manfaatnya. Maka semua maqasid yang ada pada jual beli sebenarnya masuk pada ijarah juga. Tetapi ada beberapa poin yang membuat dia berbeda maqasidnya antara ijarah dengan al-bai'. Yang pertama, maqasidnya adalah
tahqiq tabadulil manafi' bainan nas liyusahima fil istijabati lihtiyajatihim. Tahqiq tabadulil manafi', mewujudkan saling berbagi manfaat. Jadi mewujudkan dalam kehidupan kita bagaimana kita saling berbagi manfaat bainan nas, sesama manusia yang hidup dalam masyarakat, liyusahima fil istijabati lihtiyajatihim, supaya kita punya andil, masing-masing kita punya andil di dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, dengan adanya ijarah, dengan adanya sewa atau upah, membuat kita punya andil dalam membantu hajat orang lain. Karena manusia ini dalam kehidupannya memerlukan hajat yang banyak, dan tidak semua barang yang dia miliki untuk memenuhi hajat itu. Ketika ada orang yang memerlukan satu barang untuk digunakan dan dia tidak punya kemampuan untuk membelinya atau tidak butuh untuk dibeli, bisa karena tidak mampu atau karena tidak perlu untuk dibeli, tetapi manfaatnya dia perlukan. Lalu solusinya apa? Pindah solusinya kepada sewa. Karena sewa itu membeli manfaat. Kalau jual beli, membeli barang. Seandainya terjadi akad jual beli, maka berpindah kepemilikan barang karena sudah dibeli. Tetapi sewa itu membeli manfaat. Barang tetap menjadi milik bagi si pemilik barang. Tidak berpindah kepemilikan, tapi manfaat berpindah sesuai dengan waktu sewa yang disepakati. Sesuai dengan waktu sewa yang disepakati. Ketika masjid kita mau buat acara yang eventnya sedikit agak besar, kebetulan sound system tidak cukup, berarti kita memerlukan sound system yang lebih besar. Nak di Bali, tak lo perlu bonus di Bali, hanya sekali-kali acara. Ketika memang tak perlu dibeli, lalu pindah kepada sewa. Sewa berarti membeli manfaat. Ndak awak punya sound system doang. Sound system itu tetap apa yang punya. Tapi manfaatnya untuk 2 hari atau selama hari yang kita sewa, itu manfaatnya untuk kita. Ndak boleh dipakai orang lain. Ndak boleh di-ban ke orang lain. Karena kita yang sudah membeli manfaat. Umpama tablik akbar diadakan di lapangan, perlu sound system kiri kanan. Tinggi-tinggi sound system itu susun 2 hari umpamanya. Selama 2 hari berarti kita yang memiliki manfaat itu. Kita yang memiliki manfaat. Seandainya pun tidak jadi acara, tidak boleh orang tadi mambiur. Kalau tidak jadi, dah mabuk mainnya. Tidak bisa nyok lawak bayu untuk 2 hari. Meskipun dia yang punya. Nah, oleh karena itu, adanya ijarah, adanya sewa berarti tahqiq tabadulil manafi', mewujudkan saling berbagi dengan manfaat suatu barang, sehingga kita punya andil di dalam membantu hajat manusia. Dari sisi ini, kira-kira ijarah itu ada pahala enggak? Kira-kira. Padahal kan kita bayar tuh. Tapi bisa enggak orang menyewakan untuk mendapatkan pahala? Tetap dapat pahala. Ini persoalan muamalah sebenarnya. Ketika kita mengikuti tata aturan yang disampaikan oleh Nabi kita dalam persoalan ijarah, dimudahkan dan segala macamnya sesuai ketentuan, maka mentaati Nabi pada saat itu sesungguhnya adalah bagian dari kebaikan, dan kebaikan dalam Islam biasanya berujung pada pahala.
Jadi itu yang pertama. Kenapa penting tabadul manafi' itu? Kenapa penting kita berbagi manfaat? Inna a'zama ihtiyajatin nas takmunu fil manafi'. Karena sesungguhnya hajat kita dalam hidup itu lebih besar pada ingin mendapatkan manfaat, bukan pada memiliki barang. Jadi kebutuhan kita dalam manfaat sebenarnya lebih besar daripada kebutuhan kita untuk memiliki barang. Jalan tak punya awak, tapi manfaat bisa dapat. Karena memang seperti itu. A'zamu ihtiyajatin nas. Ihtiyaj, hajat manusia itu paling banyak, paling besar dalam kehidupan ada pada manfaat. Bukan pada memiliki barang. Bapu banyak barang yang buat tidak punya, tapi kita perlu manfaatnya. Apa semua orang punya mobil? Tidak. Tapi semua orang butuh kepada mobil. Ketika dia sudah membutuhkan manfaat itu, maka adalah sistem ijarah. Ya. Sehingga agama mengatur. Nah, itu pada poin yang pertama. Pada poin yang kedua, di antara maqasidnya adalah al-himayatu wal hifazu 'alal mal wa tanmiyatuhu min khilali uqudil ijarah. Al-himaya wal hifazu 'alal mal, menjaga dan memelihara harta serta mengembangkan harta yang ada min khilali uqudil ijarah, melalui akad sewa. Jadi salah satu yang tidak disukai dalam Islam sebenarnya adalah harta yang tidak produktif. Itu tidak disukai dalam Islam. Harta untuk wajahan tidak produktif. Maka dulu pada masa Umar bin Al-Khattab, ketika ditemukan oleh Umar bin Al-Khattab ada lahan yang nganggur, yang punya tidak mengelola, orang lain tidak juga mengelola lahan, itu pokoknya nganggurnya. Diimbau oleh Umar doang. Pamai contohnya, siapa punya lahannya? Dennya. Wa angkelola lahan kau hanya, kalau tidak berikan kepada saudaramu. Ini tidak boleh, tidak produktif. Lahan yang diam, lahan yang tidur, berarti lahan yang tidak produktif. Oleh Umar bin Al-Khattab saat dia menjadi khalifah, itu masalah besar bagi ekonomi. Karena tanah itu bukan untuk didiamkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini harus diimarahkan. Bumi ini harus ditakmirkan, harus dimakmurkan. Jadi tidak boleh diam. Maka diberi pilihan, kelola ada barang sendiri atau serahkan kepada saudaramu. Serahkan kepada saudara itu bisa dalam bentuk ijarah. Nah, jadi hati-hati. Kadang-kadang semangat untuk menumpuk-numpuk itu ada pada kita. Dan bisa jadi nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Berapa banyak barang-barang yang dimiliki tapi tidak bermanfaat atau tidak digunakan, padahal kalau seandainya digunakan oleh orang lain itu akan mendatangkan hasil. Nah, jadi berhati-hati untuk memiliki banyak barang. Kalau seandainya tidak akan perlu, mungkin dijual, mungkin disewakan, mungkin dihibahkan, atau mungkin dihadiahkan, dan segala macam cara yang muamalah sudah diatur oleh agama. Bapak banyak baju tergantung-tergantungnya di lemari, tidak apa-apa pakai dulu. Boben kau kan tidak jur. Padahal banyak bencana-bencana yang terjadi, orang membutuhkan pakaian, walaupun pakaian tidak baru tapi layak pakai. Kok ada seleksi, jangan benar nancak untuk awal, tapi ada yang layak pakai. Pada tak aja,
Jangan-jangan nanti ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, awak kena tanya, tak apa baju tangannya? Tergantung lah mula sampai lapuk. Islam sebenarnya tidak menginginkan ada hal-hal yang seperti itu. Nah, termasuk di antara lahan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ijarah, dengan adanya sistem sewa, maka itu artinya adalah al-himayah wal hifazu 'alal mal, menjaga dan memelihara harta, wa tanmiyatuhu, serta mengembangkannya, menginvestasikannya, dikembangkan harta itu biar bertambah. Karena Islam itu menganjurkan kita juga untuk menambah harta itu dengan jalan yang halal. Nah, salah satunya adalah min khilali uqudil ijarah. Di antaranya adalah melalui akad ijarah, akad sewa. Nah, dengan adanya sewa berarti kita telah mengembangkan harta yang kita miliki. Punyalah kita lahan. Lahan itu pun sampai sekarang belum kita gunakan. Barangkali tujuannya nanti untuk entah membangun rumah, entah membangun apa, silahkan saja punya lahan itu. Tetapi ketika dia diam begitu saja, gimana caranya untuk dipikirkan agar dia berkembang dan menghasilkan? Salah satunya adalah ijarah. Sewakan kepada orang lain, biar ditanamnya. Mungkin ditanamnya sayur-sayuran, kayak sayur bayam, sayur kangkung, sebulan 2 bulan bisa panen, tanah bisa terjaga, hasilnya bisa didapat, upah dan sewanya juga kita bisa nikmati, sehingga kalau sudah kita nikmati, bahkan kita juga bisa berbagi sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada poin yang berikutnya, di antara maqasidnya adalah raf'ul haraji fima yata'allaku bitabadulil manafi'. Raf'ul haraj, mengangkat atau menghilangkan kesulitan, fima yata'allaku bitabadulil manafi', pada hal-hal yang berkaitan dengan berbagi manfaat. Raf'ul haraj, kita angkat kesulitan dari orang lain dengan cara berbagi manfaat melalui akad ijarah. Kalau seandainya kita tidak mau mengijarahkan, menyewakan, atau kalaulah ijarah itu tidak diatur oleh agama, niscaya kita akan kesulitan dalam memenuhi hajat dan kebutuhan kita. Kalau agama tidak membolehkan sewa, umpamanya agama hanya membolehkan beli saja, tidak ada sewa-sewa, harus boleh, pasti kita akan sulit, dijamin sulit. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang yang sanggup untuk membeli. Ketika tidak sanggup membeli, maka solusinya pindah kepada ijarah, sewa. Maka adalah raf'ul haraj. Dan salah satu dari maqasidus syariah, tujuan syariat ini diturunkan oleh Allah memang adalah untuk menghilangkan kesulitan. Agar kita tidak sulit, maka dihalalkanlah sistem upah dan sewa. Baik ikhwati fillah, masuk waktu? Masuk. Baik, karena waktu saya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita, hubungannya dengan ijarah atau akad sewa. Kalau seandainya persoalan sewa ini kita kaitkan dengan masalah sadduz dzari'ah, nah, kalau kita kaitkan sewaan itu dan masalah sadduz dzari'ah itu maksudnya menutup jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Itu namanya sadduz dzari'ah. Kalau dikaitkan ijarah dan persoalan sadduz dzari'ah, maka ada saatnya ijarah itu menjadi terlarang. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika ijarah itu berlangsung pada hal-hal yang mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat atau bagi seseorang. Diupahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang memudaratkan, maka ia menjadi salah, dan itu tidak boleh. Ada dua orang yang kelas tidak bisa melawan. Nyenang soang golong mah bayu upah, tolong pancin motor kok mau nyedam bayu upahnya. Itu ijarah ya loh. Pokok tengah parkirnya mereka pancin jalannya asal pancin dan bayu upahnya. Berarti ini melakukan ijarah pada hal-hal yang mendatangkan kemudaratan, mendatangkan kerusakan. Hal-hal yang cedeko jadi buik-buik. Karena Islam mengatur persoalan ijarah justru untuk mengeluarkan kita dari kemudaratan, mengeluarkan kita dari kesulitan. Nah, kini dimanfaatkan persoalan ijarah untuk hal-hal yang mendatangkan kerusakan dan kemudaratan. Ini sesuatu yang tidak benar dan itu adalah salah dalam pandangan agama. Berarti dia salah dalam menggunakan bab ijarah.
tidak lagi untuk mendatangkan kebaikan, tapi justru mendatangkan kerusakan dan kemudaratan. Hal itu tentu tidak wajar untuk dilakukan. Baik, sebelum kita bertanya jawab, saya ingin sedikit singgung ada produk di perbankan syariah yang merupakan masuk pada bagian ijarah, pada bab ijarah. Ada namanya IMBT. IMBT itu ijarah muntahiyah bitamlik, sewa yang berujung kepada kepemilikan, sewa beli. Sewa tapi berujung kepada kepemilikan. Itu satu produk di perbankan syariah yang sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi DSN, Dewan Syariah Nasional, itu sudah mengeluarkan fatwanya tentang kebolehan untuk melakukan IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Dan itu sudah banyak dilakukan. Umpamanya beli mobil, sewa, beli. Bahasanya sewa, tetapi pada akhirnya dia membelinya. Sewa yang dibayar per bulan itu menjadi angsuran untuk pembeliannya. Itu sudah ada fatwa yang membolehkan. Tetapi masih ada di antara negara Islam yang menolak karena tergambar di situ adanya dua transaksi dalam satu objek. Dan Nabi melarang untuk melakukan dua bentuk transaksi dalam satu objek. Akad sewa ya sewa, beli ya beli. Tetapi di Indonesia itu sudah dipatuakan, dan kalau seandainya kita lihat contoh yang ada dan syarat-syarat yang harus diikuti, memang dapat untuk dibenarkan. Bahkan Majma' Fikih Islami Ad-Dauli, Akademi Fikih Nasional, Akademi Fikih Islam Internasional yang berpusat di Jeddah, itu juga sudah membolehkan akad IMBT itu jika syarat dan ketentuannya memang ditaati. Artinya di awal akadnya harus satu. Hanya akadnya akad sewa. Ketika masa berakhir akad sewa, barulah berpindah nanti pada akad yang berikutnya, akad jual beli. Tidak boleh ada dua kali. Oleh karena itu, pembelian di akhir itu bukan diakadkan, tapi hanya sekedar janji. Jadi sewa, tapi ada janji untuk kemudian dibeli. Contoh, saya ingin rumah. Rumah itu harganya 100 juta. Cuma saya tidak punya uang cash untuk 100 juta secara langsung. Sementara pihak kedua yang memiliki rumah inginnya mendapatkan uang 100 juta. Akhirnya datang ke pihak ketiga. Pihak ketiga umpamanya bank atau BMT atau seseorang yang siap untuk membayar uang itu secara kas kepada pemilik rumah, tetapi saya dengan pihak ketiga yang sudah melunasi membayar rumah tadi per bulan dalam akad sewa. Bank kan tidak ingin memiliki rumah. Bank kan hanya ingin untuk membantu kita, tetapi nanti bank ini mendapatkan keuntungannya. Dia bisa mendapatkan keuntungan melalui akad IMBT itu. Umpamanya 100 juta. Saya siap bayar 10 juta setiap bulan. Berarti akad sewa selama 10 bulan. Dapatlah 100 juta. Nanti setelah akad sewa selesai, saya akan melakukan akad jual beli kepada bank dengan harga umpamanya 20 juta. Sewa 100 juta sudah terbayar setiap bulan 10 juta, dan akad terakhir nanti dirubah menjadi akad jual beli, mungkin dengan harga sesuai dengan keuntungan yang ingin didapatkan oleh pihak bank. Terjadilah akad jual beli umpamanya dengan harga 20 juta. Bank tidak ada dirugikan karena dia sudah dapat 100 juta dalam bentuk sewa. Yang 200 juta ini akad kedua dalam bentuk jual beli
Sesuai dengan karena pihak bank ingin keuntungannya 20 juta, maka harga rumah dalam akad itu hanya 20 juta. Itu contoh dari atau gambaran dari IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Ini banyak dilakukan oleh pemilik-pemilik taksi, mobil taksi, dibeli melalui ijarah muntahiyah bitamlik. Disewa sekian bulan, nanti pada akhirnya berjanji untuk ada akad jual beli dengan harga baru, dan harga itu sesuai dengan yang disepakati sebagai keuntungan bagi pihak bank. Ada yang mempertanyakan, kenapa tidak langsung saja murabahah? Kenapa harus ada sewa? Dia beda nanti. Kalau seandainya akadnya murabahah, berarti kita sudah membeli, barang sudah menjadi milik kita. Tapi kalau akadnya sewa, 10 bulan masa sewa tadi, status kita tidak memiliki barang. Seandainya rusak berat, yang mengganti kerusakan itu pemilik. Karena kita tidak memiliki, kita kan hanya sewa. Kalau awaknya rumah, tu datang angin putyong beliung, tobang atau umar, awak yang menyewa akan mengganti? Tidak kan? Yang menggantinya adalah yang pemilik. Harus ada makna sewa itu. Kalau ada sewa itu berarti dibolehkan. Tapi kalau sudah akadnya murabahah, berarti ini sudah milik saya. Rumah tadi sudah milik saya. Kalau terjadi kerusakan, saya bertanggung jawab. Nah, ketika pihak bank siap untuk seperti itu, maka itulah yang disebut dengan IMBT. Kecuali nanti kalau kerusakan yang sifatnya ringan. Tebako lampu cik aja telepon juga punya umar payalah kakadai bodi ndak lau mau ganti mau kan ndak dan punya umar ganti lampu runya atau bakal labian mau atau usak keran cik yang apa ya lah ke toko bangunan bodi keran. Tapi kalau kerusakan besar yang memang secara kebiasaan kita itu bukan urusan penyewa, maka yang akan menggantinya adalah pemilik. Itu arti sewa. Jadi kalau IMBT betul-betul sebagai sewa. Sehingga kalau ada kerusakan ditanggung oleh pemilik, bukan oleh yang menyewa. Nah, kalau siap untuk melakukan itu, maka transaksinya dapat dibenarkan. Dan itu produk yang sudah dilaksanakan di bank-bank syariah dan juga di BMT secara nasional, karena memang ada fatwa dari Dewan Syariah yang membolehkan. Ada lagi diantaranya seperti IMD istilahnya, ijarah mausufah bil zimmah. Ijarah mausufah bil zimmah. Kita sudah sewa, tetapi nanti baru kita dapat kemanfaatnya. Apa contoh? Awak daftar pergi umroh. Lalu nas kini pergi umroh untuk hotel sekian, untuk makan sekian. Itulah awak nikmati hotel lo. Alun lah kan besok apa Ramadan itu punya janji umroh Ramadan kan. Ya kalau ndak awak daftar kini abi bakal sit ndak dapat wala. Juga banyak nape umroh Ramadan. Nah, dibayar sekarang sewanya, tetapi manfaatnya nanti pada waktunya. Apa hukum? Nah, ini yang IMD. Kalau dalam Indonesianya IMD, tapi dalam Arabnya ijarah mausufah bidzimmah. Dan itu juga sudah dipatuakan oleh para Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ada di pusat, kebolehan, kehalalan, dan itu tidak menyalahi syariat. Nya memang kadang lah mulai dicatar kayak kalau ndak kini di booking ndak ada HP soalnya. Walaupun kita sendiri belum merasakan manfaatnya, isu baru dirasakan manfaat. Nah, tetapi secara hukum itu sudah dapat dibenarkan. Baik, ikhwati fillah, mungkin ini bagian ijarah yang kita bahas pada malam hari ini. Seandainya ada pertanyaan, ada yang mau diskusikan, dipersilakan.
Ah. Hmm. Hmm. Ya. Biasa kalau tambah lama air turun biasa. Umpama kalau sai 2,5. Kalau go 3 air ha, turun sekali. Biasa lah. Iya. Kalau seandainya memang itu harga yang ditetapkan oleh pemilik, itu yang mau ikuti. Kalau memang itu yang ditetapkan oleh pemilik. Apalagi kalau pasti bo ayo, atau nanya lo kadang-kadang nggak bisa 2,5 hari nih, nggak lo bisa saya. Harus kadang seminggu sekian jutanya mau kan? Ya kan kadang ada orang memanfaatkan momen tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Kalau seandainya keuntungan yang didapat tidak masuk akal berlebih-lebihan, maka sebenarnya tidak boleh kena akan menyulitkan. Tapi kalau ada orang mengambil momen untuk mendapatkan untung, ya saya kira wajar-wajar aja. Ogo baju kadang naik aja bagai sodo naik, ogo daging naik aja. Itu apa aja. Tapi dengan yang wajar. Maka seperti yang tadi itu, seandainya 1 hari 250, kalau 3 hari naik sekali. Itu yang ditetapkan. Awal memang nak dia itu ikuti. Baru masalah. Karena harganya jelas. Kok lele kok awak kami minta kuang kan? Apa dia naik apa tidak sama aja empat murah kan? Mungkin kita bisa nego dengan si pemilik sehingga kita bisa membayarnya dengan lebih ringan. Iya. Ada secara aturan dia buat seperti itu? Kalau memang ada, tentu itu ikuti. Tapi kalau tiba-tiba ada dia mau kan bisa wak nego gitu, bisa bantah apa tiba-tiba nanya aja katanya. Di situlah perlu iman dalam muamalah. Nya kalau iman wak ikutkan dalam muamalah wak haroto jadi berkah. Apa yang didapat itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Nyawa dasarnya iman. Tapi kalau semata-mata hanya materi saja, ketika orang mendapatkan kesulitan, kadang-kadang kita jadikan itu saat dimana kita mendapatkan keuntungan. Berarti bahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan lakukan saja. Tapi ketika kita sudah tahu, oh beda pak bos 3 hidup kyo goha, dan awak setuju, sah. Nya oh beda orang kalau saik ya, kalau 3 ya. Kalau 5 mungkin berubah lah kan sudah ditetapkan. Apalagi kalau ada tarik umpama 1 hari segini, 2 hari segini, 5 hari segini. Kalau ada tuh boleh. Dan kita mengikuti dan atau kita setuju dengan apa yang ditetapkannya, karena kita memang memerlukan manfaat. Kita tidak memerlukan memiliki mobilnya, tapi hanya memerlukan manfaat dari mobil. Maka insya Allah secara hukum tidak masalah, tetapi mungkin ada yang lebih baik untuk diambil sikap oleh si pemilik ketika dia memudahkan orang lain di dalam muamalahnya. Oh, ada lagi? Itu yang IMBT tadi. Ya. Makanya jangan ada 2 akad sekaligus. Harus yang ada hanya akad sewa.
dengan perjanjian nanti di akhir akan dibeli. Jadi belum ada akad jual beli. Ini yang membuat DSN membolehkan. Kalau seandainya sudah ada dua akad sekaligus, maka tidak boleh. Karena Nabi melarang bai'atani fi bai'in wahid. Dua terjadi akad dalam satu objek, itu Nabi melarang. Nah, maka solusinya akadnya hanya sewa. Hanya sewa, tetapi dengan perjanjian di akhir untuk dibeli. Hanya perjanjian, bukan akad. Itulah yang IMBT itu. Karena pihak bank sendiri dia tidak mau memiliki rumah. Kan dia tidak perlu diumarkan, dia hanya ingin memberikan kemudahan. Untuk apa lo mau dari bank lo? Hah? Nah, karena 100 juta dia sudah dapat dari sewa. Nyogoma 1 juta. Tapi pihak bank tentu ingin dapat untung. Umpamanya ingin dapat 20 juta. Kalau akadnya jual beli, berarti akad jual beli harga rumah 120. Kini enggak. 100 juta pertama itu dalam bentuk sewa. 10 bulan, karena seseorang itu sanggup membayar 10 juta per bulan. Sewa lah ikut tiap bulan 10 juta, 10 juta. Tapi nanti ada perjanjian akad jual belinya di akhir dengan harga. Kalau umpamanya bank ingin 20 juta untung, berarti dengan harga 20 juta. Itu tidak sesuai, itu tidak masalah, tidak sesuai, karena akad jual beli antara dia dengan pihak bank. Kalau bank ingin menjual segitu, kalau kita punya mobil, kogo mobil dulu 7 juta, akad 50 juta, boleh ya? Sah? Sah, ini masalahnya awak punya rumah. Sangkan ben boleh, boleh akad 50. Padahal harga asalnya sebenarnya 500. Cara itulah tadi. Rumah harganya segitu, tetapi akad terakhir dan jual beli dengan harga yang sudah disepakati, dan itu untuk keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Tidaklah bersyarat, cuma memang istilahnya IMBT, ijarah muntahiyah bit tamlik, sewa yang berakhir kepada kepemilikan. Ada dua cara kepemilikan itu. Pertama bisa dengan beli, kedua bisa dengan hibah. Kalau hibah, contohnya begini, harga rumah 80 juta. 80 juta. Awak siap untuk membayar sewa sebulan 10 juta. Maka ditetapkanlah sewanya oleh pihak bank 10 juta sebulan. Sampai 10 bulan. Bapak dapat dari bank 1 juta, rumah sudah ada untung enggak bang? Sudah 20 juta. Nah, ketika sewa berakhir, ada perjanjian akad kepemilikan. Akadnya umpamanya hibah. Maka di akhir ada surat hibah dari pihak bank. Bank menghibahkan rumah ini kepada si fulan setelah dia sewa. Bisa? Ben. Apa dek di bennya? Nyolah dapat untung deh. Nyogo 80 juta tadi, wak sewa 10 juta 10 bulan, tentu 1 juta. Atau dengan akad jual beli dengan harga di akhir yang ringan yang seperti tadi, sebagai keuntungan bagi pihak bank. Itu gambaran. Maka dulu kabarnya di Arab Saudi pun masih sulit untuk menerima IMBT karena ada hal-hal yang masih meragukan dalam akad itu. Tapi di Indonesia lebih dulu untuk menyetujui IMBT, dan Majma' Fikih Islami Internasional itu sudah mengeluarkan fatwa untuk boleh IMBT, tapi dengan syarat tadi itu benar-benar sebagai ijarah, jangan hanya ijarah dalam artian sewa dalam bahasa saja, tapi sesungguhnya dia sudah jual beli. Nah, gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik,
ke tanah awak. Di ke lahan awak. Sewa lahan awak, lahan. Rental motor. Ada hal-hal yang barangkali lebih baik untuk kita hindarkan. Kalau ada orang yang nak menyewa kedai awak, oh beda awak bos orang tu kojo yang akan dijual minuman mabuk-mabukan. Kok bisa jangan sewa? Kok bisa jangan sewa? Tapi kalau terjadi sewa, baik buat piti sewa piti awak ndak lo perlu mencek-cek piti manor itu secara hukum asal hukum sewa ya sah aja kan. Tetapi lebih baik untuk tidak kalau kita tahu bahwa akan digunakan untuk yang tadi supaya kita tidak punya andil. Kalau perlu jangan ada orang mau menyewa. Pakai sangko ndak jomo, ke sangko ndak jomo. Kalau perlu baik syarat, pi jual lain. Jual buah mau kan, semangko, none mau kan. Ubah jualan doang, ada baik sewa murah ya. Rental murah. Tapi kalau kan itu, jo kan dijual, ndak ada mau kan. Coba bertahan sekali-kali. Kadang dengan cara itu orang bisa berubah karena dia tahu ternyata ada kesulitan dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia rubah kepada yang baik, yang lebih baik, yang tidak merusak, ternyata dia mendapatkan kemudahan. Jadi barangkali persoalannya bukan tidak sah pada akad sewanya, tapi lebih baik untuk tidak, agar kita benar-benar tidak punya andil dalam melakukan satu kesalahan. Nyawa ndak babuik tapi ada andil. Nyoro tawa pakai kan? Kode awak sewa kasan digunakan kode untuk menjual minuman yang merusak, yang memabukkan. Nah, sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Betul. Haji talangan haji atau paijal ada lusuk bayunya. Ada itu umpama umroh, paijal ada lupanya. Selesai kami besok bayu. Hukum asalnya haji dan umroh itu bagi yang mampu. Itu hukum asal. Kalau bau utang berarti mampu loh. Butang, mau utang. Tidak mampu loh. Cuma ada kadang kesanggupannya itu dengan melalui utang itu. Ya kalau ditunggu itu kumpul tidak kan tiba-tiba. Tapi dengan adanya cara seperti tadi dia mampu, akan ada harta dia untuk membayar. Tapi kalau tidak ada ya pulang tang umroh soal matinya. Siapa kan bayu? Ditalangi oleh satu travel, pai umroh, sudah umroh, tiba-tiba pepandang mati. Siapa yang akan membayar hutang itu? Itu nih yang bawa ban ke uang. Ahli waris kalau tidak punya piti, tidak ada kewajiban bayar. Saya nyoba ya makan. Tapi kalau seandainya ada ahli waris yang mampu dan dia berbaik hati untuk membayar, itu pahalanya besar. Tapi kalau enggak, apapun bayarnya, pitiruan enggak. Dan persoalan hutang itu salah satu dari penyebab azab kubur. Tapi ada sebagian orang pokok kalau enggak dapat membayar ke ganti apalah calah. Karena dia tidak akan memberatkan orang lain dan tidak akan menimbulkan masalah setelah itu. Jadi dalam persoalan haji berhutang atau haji ditalangi dulu, ya masalahnya seperti tadi. Sebenarnya dia tidak wajib, tidak ada keharusan dia untuk berhutang-hutang harus bisa berhaji. Karena kan man istata'a ilaihi sabila,
bagi siapa yang sanggup untuk berjalan menuju ke sana. Orang yang sanggup harus ada istita'ah. Salah satu dari istita'ah ada pada kecukupan harta. Kini harus berutang. Nah, tapi ketika memang kesanggupannya ada pada berhutang dan dia sanggup membayar dengan hartanya sendiri, umpama ada gaji tetapnya, gaji bulanannya bisa dipotong nanti selama 10 bulan, mati pun ini tetap ada gaji yang bisa dipotong. Silakan, karena itu tidak memberatkan. Tapi kalau ndak ada cik nak pay nya, orang pay lah aja berhutang. Pikirkan, dan tidak mustahil takdir Allah pada kita. Selesai kita umrah, kasan ndak le panjang, tinggi utang, jangan sampai memberatkan orang lain setelah sepeninggal kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi ilmu bagi kita. Kita ada banyak bab-bab muamalah sebenarnya, tapi kena hubungannya sama harta. Kita tengok nanti kalau memang maqasidnya hampir-hampir sama, sebab hubungannya sama harta, mungkin kita akan pindah nanti kepada muamalah yang ghairu maliyah, muamalah yang bukan fokus pada harta, seperti pada hukum keluarga. Hukum keluarga itu kan muamalah juga itu, karena interaksi suami istri, anak dengan ayah, mertua dengan menantu, itu semua bagian dari kajian muamalah, tapi bukan muamalah harta. Dulu kan kita katakan muamalah ada yang fokus pada harta, yang kemarin-kemarin itu fokus pada harta, tapi ada di antara muamalah yang ghairu maliyah, tidak fokus pada harta, tapi itu interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau saya tengok nanti bab-bab muamalah yang lain, kalau ada hal-hal yang memang penting untuk dibahas, kita lanjutkan, karena ada banyak lagi hutang, gadai, itu kan bagian dari muamalah yang secara umum itu memang adalah untuk raf'ul haraj, untuk menghilangkan kesulitan. Bulu jan payah wa aidulah boleh berhutang. Kalau tidak boleh berhutang, tapi jangan lo menjadi hobi berhutang. Ada orang kayak dek lebu boleh berhutang mainnya kan, nya bisa lunas adanya tapi nak berhutang juga. Orang-orang menjual barang-barang tertentu seperti mobil, kalau nak cash Anda mungkin diarahkan dewa ke kredit. Ini sekenek untung baginya, sekenek bonus. Padahal kalau bisa tunai langsung, kenapa harus dengan cara berhutang? Tetapi persoalan hutang itu sendiri diatur dalam agama, dan itu sesuatu yang dibenarkan asal kita mengikuti aturan yang diajarkan oleh Nabi kita. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.